Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Selamat siang Ibu Lili. Ya, selamat siang juga. Terima kasih Ibu Lili sudah mau saya observasi. Namun sebelumnya kita akan melakukan pra-observasi. Bagaimana kabarnya? Semoga baik. Terima kasih sekali. Sebelum lanjut saya isi ini nama Ibu Nimade Lili Anggraini SPD ya. Ya, Nanti mata pelajarannya adalah mata pelajaran sejarah. kemudian kelasnya di Kelas 11 DKV. Oke Bu Lili, nanti rencananya saya observasinya itu di hari apa? Kebetulan besok saya ada jam di sana. Besok ya? Ya, besok. Hari Kamis ya? Mm-mm. Jam ke berapa Bu? Jam ke 56. 56. 10.35. Berarti 2 jam pelajaran ya? Ya. Bisa saya tanya ya? Ya, silakan, Ibu. Untuk persiapan besok Ibu mengajar itu apa sih yang sudah Ibu persiapkan? Saya sudah mempersiapkan modul ajar, juga mempersiapkan materi pembelajaran berupa video dan berupa bahan bacaan. Video dan bahan bacaan. Print out ya. Sudah siap modulnya ya? Ya, sudah. Ini Luar biasa. Materinya juga sudah ada ya? Ya, sudah Ibu. Ini untuk materi. Wah, mantap sekali Bu. Oke, saya lanjutkan ya Ibu ya. Ya, Bu. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti apa? Untuk tujuan pembelajaran bisa di sana Ibu di halaman ya? 2. Oke. Coba Ibu. Ya, saya menginginkan peserta didik nanti memiliki kesadaran sejarah sebagai wujud dari proses literasi sejarah dan empati sejarah. Terus? Yang kedua, peserta didik juga memiliki kemampuan mengaitkan nilai-nilai sejarah yang relevan dengan kompetensi kejuruan dalam menghadapi tantangan dan peluang di dunia kerja dan dunia industri yang terus berkembang. Oke. Lumayan ini 2 ya Bu ya. Ya. Nah, dari nanti proses observasi yang akan saya lakukan nanti di kelasnya Bu Lili, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai apa? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu yang pertama, pada saat pembelajaran, Ya. Proses pembelajaran, saya memberikan materi pembelajaran itu berupa video pembelajaran bagi siswa yang minat belajarnya atau proses pembelajarannya itu bisa melalui melihat gambar ya. dan mendengar. Terus saya juga bisa memberikan materi berupa bahan bacaan yang print out ya. untuk mereka yang memang gaya belajarnya dari membaca. Seperti itu. Bahan bacaan yang print out ya Bu ya. Yang ini Ya, ini. Terus ada lagi Bu? Terus yang kedua juga dalam melalui diskusi, saya mengelompokkan siswa itu berdasarkan 3 kelompok. Berdasarkan asesmen awal sebelum mulanya pembelajaran itu ada yang belum mampu, ada yang kemampuannya sedang, dan ada yang kemampuannya sudah mampu. Jadi yang belum mampu itu nanti saya pada saat proses diskusi saya lebih sering mengunjungi mereka. Lebih sering ya. Yang belum mampu lebih sering ya. Iya, terus. Sementara yang sedang saya lebih jarang daripada yang belum mampu itu. Sementara yang sudah mampu itu saya mungkin hanya sesekali saja. Yang sudah mampu sesekali. Ada lagi Bu? Nanti itu saja. Itu saja. Saya kasih konfirmasi ya Bu ya. Saya perjelas nanti area pengembang yang hendak ingin Ibu capai di sini dalam materi ajar ada sumber pembelajaran yang akan Ibu berikan kepada siswa itu berupa video dan ini untuk siswa yang lebih suka belajarnya dengan melihat dan mendengar. Kemudian untuk ada juga Ibu menyediakan untuk yang print out. Jika ada siswa yang suka membaca kan seperti itu Bu ya. Kemudian
untuk pengelompokan siswanya di sini dalam proses pembelajarannya, Ibu kelompokkan berdasarkan asesmen awal yang Ibu berikan. Iya. Di sana Ibu akan mengelompokkan muridnya berdasarkan siswa yang belum mampu, berkemampuan sedang, dan yang sudah memahami, seperti itu ya. Nanti Ibu yang belum mampu, Ibu akan dampingi lebih lama. Yang sedang akan lebih kurang dari yang belum mampu. Yang sudah mampu mungkin Ibu sekali ke sana, begitu ya Ibu ya. Ini sudah bagus sekali Ibu, sudah strategi berdiferensiasinya sudah jalan. Kemudian di saat yang lanjutkan Ibu, kira-kira nanti dalam proses pembelajaran nanti observasi itu strategi yang Ibu siapkan seperti apa? Strategi yang saya siapkan ya dimulai dari pertama itu dengan melakukan pendahuluan. Pendahuluan itu berupa doa, dengan mengajak mereka berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Setelah berdoa itu dengan melakukan absensi siswa. Setelah melakukan absensi siswa, saya kemudian sekaligus untuk melakukan absensi itu sekaligus juga untuk mempersiapkan mereka, membangun kesadaran diri siswa. Terus untuk menanyakan kabar juga seperti itu. Terus setelah menanyakan kabar juga melakukan kesepakatan kelas atau mengingat kembali kesepakatan kelas. Itu juga sebagai bentuk untuk mereka memanajemen diri, bahwa mereka memiliki aturan yang dibuat mereka, sekaligus untuk mempertanggungjawabkan aturan tersebut. Seperti itu. Setelah itu kemudian membuat diskusi kelompok untuk sekaligus untuk memberikan mereka latihan menghadapi orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana memanajemen diri mereka untuk bisa menghadapi situasi dengan orang lain, seperti itu. Terus yang setelah itu setelah mereka mempresentasikan, mereka kemudian saya ajak merefleksikan pembelajaran. Setelah merefleksikan pembelajaran, kemudian saya melakukan post-test. Ya. Luar biasa sekali Bu Lili. Ternyata Ibu Lilinya sudah gini ya, sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelasnya ya. Seperti tadi Ibu sampaikan, Ibu sudah ingin membangun kesadaran diri siswa. Yang saya dengar tadi itu ada manajemen diri, kemudian ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian juga Ibu juga di sini sudah menyampaikan tentang kesadaran sosial, membangun bagaimana murid-murid itu bisa menghadapi situasi dalam diskusi kelompoknya. Itu kira-kira Ibu yang bisa saya catat. Nanti akan kita lanjutkan pada saat kita observasi di kelas hari Kamis ya Bu ya, besok. Terima kasih Ibu untuk waktunya.
bisa menggali pengetahuan awal kita mengenai bagaimana awal pendudukan Jepang di Indonesia, Ibu punya video, silakan disimak dulu. Kedengaran dari belakang, kedengaran? Negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional di Asia Timur, letaknya di ujung barat Samudra Pasifik di sebelah timur Laut Jepang dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Dalam catatan sejarah, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia sebelum Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Krisis ekonomi tahun 1942 wilayah Indonesia. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang pada saat Perang Dunia II. Mengutip tulisan Arti-Dayat Parinturi yang dimuat pada laman tirto.id tanggal 21 Februari tahun 2022 menjelaskan, pada tahun 1938 sampai dengan 1939 orang Fasisme, ya kubu fasisme negara apa aja tadi? Negara Jepang, terus Jerman sama Italia. Bagus. Itu adalah kubu fasis. Kita akan mengadakan diskusi bersama. Ya. Berapa orang ini? Ada 9 orang. Kita bagi menjadi 2 kelompok aja ya. Jadi Ibu akan bagi kelompoknya. Ya. Purnamasari, terus di Kadek Mainca Cantika Putri, Nimade Swastiti, dan ya untuk kelompok 1 dan 2 sudah. Silakan kalian duduk bahan aja, bahan bacaan. Nanti kalian silakan. Silakan didiskusikan ya, semua harus bekerja, semua kalau ada yang tidak bisa didiskusikan. Ya, dibagi untuk ketua kelompok, dibagi nanti kelompoknya ya mau mencari di bagian apa, nanti biar semua rata. Satu, dua,
sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 1 tentang dampak politik dan ekonominya, yaitu ada kerjasama bilateral, terus ada penghapusan pengaruh dari. Sekarang bantu ibu, siapa yang bisa membantu ibu untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 membawa dampak signifikan
mungkin sebelumnya Ibu sudah sempat melakukan kegiatan pra-observasi, kemudian juga melakukan kegiatan observasi. Nah, hari ini saya ingin melihat bagaimana Bu Sofia menerapkan teknik coaching dalam percakapan pasca observasi. Nah, sebenarnya coaching ini lebih banyak coaching atau orang yang diobservasi ini untuk mengeluarkan pendapatnya atau berbicara. Jadi sebagai sebagai coach biasanya kita hanya memancing-mancing dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya harapkan untuk selanjutnya Bu Sofia nanti dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memancing coach dapat mengeluarkan apa yang menjadi permasalahannya, apa yang menjadi unek-uneknya, kemudian menuntutnya untuk nanti dapat menemukan solusi. Seperti itu kira-kira gambaran kita hari ini. Untuk itu, supaya untuk memefisienkan waktu, persilakan kepada Bu Sofia untuk melanjutkan. Terima kasih Bu Jo. Terima kasih juga Bu Lili sudah bersedia kita dari pra observasi, kemudian kita juga saya sudah observasi Ibu, dan akhirnya sekarang kita sudah sampai di alur percakapan pasca observasi. Nah, tujuannya di sini kita akan merefleksikan diri kita, membicarakan apa yang sudah kita lakukan pada observasi kelas yang saya lakukan di kelasnya Bu Didi. Nah, apa kabarnya Bu? Setengah baik, kabar saya baik. Bagaimana perasaan Ibu ketika saya observasi di kelas? Pada waktu itu terus terang ya Bu ya, Iya. Saya agak tegang ya Bu, karena saya belum, meskipun saya terbiasa mengajar, tapi kalau memang ada orang lain yang juga ada di kelas itu, apalagi sambil observasi itu jadinya agak tegang gitu, seperti itu. Nah, terima kasih Bu. Bisa nggak Ibu ceritakan bagaimana pengalaman atau kejadian ketika Ibu melakukan pengajaran di kelas ketika saya lakukan observasi? Pada waktu pembelajaran tersebut, di awal saya sudah melakukan atau mengembangkan kompetensi sosial emosional siswa itu dengan cara pertama itu mengucapkan salam, lalu kemudian mengajak berdoa bersama, terus melakukan absensi siswa, terus mengingat kembali kesepakatan kelas yang telah kami bentuk sebelumnya. Terus kemudian saya juga melakukan asesmen awal untuk mengetahui bagaimana atau mengetahui pengelompokan siswa agar nantinya saya dapat memberikan tingkat bantuan yang akan saya berikan kepada mereka. Setelah asesmen awal, kemudian saya juga memberikan kesempatan untuk mereka membentuk kelompok, kemudian presentasi. Nah, dalam pembentukan kelompok itu saya melakukan tingkat bantuan berdasarkan asesmen awal, di mana siswa-siswa yang memiliki nilai yang lebih atas itu saya kumpulkan sesamanya, terus yang memerlukan bantuan yang lebih lagi, yang lebih banyak itu saya kumpulkan sejenis seperti itu, sehingga pada waktu mereka melakukan diskusi, saya mendekati ataupun membantu membimbing mereka yang memang memerlukan tingkat bantuan yang lebih banyak. Jadi saya lebih sering ke kelompok tersebut daripada kelompok yang memiliki tingkat bantuan yang lebih sedikit. Gitu. Saya lebih jarang ke sana seperti itu. Dan setelah diskusi, saya mempersilakan mereka presentasi. Dalam presentasi itu ada beberapa orang yang memang sudah bisa menanggapi dari presentasi temannya, ya, meskipun sedikit ya Bu ya pada waktu itu. Dan siswa yang presentasi juga harus saya pancing-pancing dulu gitu.
untuk bisa melakukan presentasi. Itu pun hanya satu orang dalam kelompoknya tersebut. Nah, setelah presentasi, saya kemudian melakukan post test untuk bisa mengukur sejauh mana nanti materi minggu depan bisa saya sampaikan, dan sejauh mana juga materi pada waktu pembelajaran itu bisa terserap dengan murid. Setelah post test juga kami melakukan refleksi kembali kembali pembelajaran, apakah mereka sudah melakukan apakah pembelajaran tersebut sudah menyenangkan bagi siswa dan sudah memenuhi kebutuhan siswa pada waktu pembelajaran tersebut, seperti itu. Apa yang Ibu sampaikan juga sama dengan seperti apa yang saya catat, dan saya yang salah satunya misalnya pertama Ibu sudah melakukan asesmen awal dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada siswa. Kemudian saya juga sudah melihat Ibu sudah membagi siswanya dalam 2 kelompok. Di sini karena siswanya sedikit ya Ibu ya, berdasarkan tingkat bantuan yang akan Ibu berikan dari hasil asesmen awal yang Ibu berikan. Kemudian pada saat proses diskusi saya juga sudah melihat Ibu lebih sering di selatan ya, di kelompok yang di selatan, dan cuma sekali atau 2 kali saya lihat Ibu di kelompok yang di utara. Kemudian Ibu juga pada saat penyampaian materi yang menggunakan video yang saya lihat, dan Ibu juga sudah menyiapkan print out daripada materinya itu. Ibu juga sudah memberikan setiap saat itu elaborasi di penyampaian video dulu. Ibu stop videonya, kemudian Ibu kasih penguatan. Kemudian lanjut Bu, kira-kira kalau saya kasih skala 10 sampai 100, Ibu kira-kira berada di nilai berapa? Mungkin 80 ya Bu ya. 80 ya? Iya. Berarti banyak hal baik yang sudah Ibu lakukan, dan masih ada berarti sekitar 20% dari hambatan yang Ibu hadapi. Kira-kira hambatan atau permasalahan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran Ibu di kelas apa? Ini Bu, selama pembelajaran itu saya baru ingat setelah pembelajaran itu saya ternyata tidak menyebutkan tujuan pembelajaran. Itu jadi dalam langkah-langkah belajar itu saya lupa. Mungkin pakai tegang nih. Karena itu juga, karena tegang itu. Terus di samping itu juga saya juga melihat siswanya itu baik itu dari proses asesmen awal. Kan asesmen awalnya itu saya lisan, melakukannya lisan. Nah, pada waktu itu siswanya hanya sedikit yang mau mengajukan mau menjawab seperti partisipasi seperti itu. Hanya ya Raditya, Dayu, Okta itu aja. Terus pada waktu presentasi juga saya sulit sekali rasanya pada waktu itu untuk membuat mereka mengajukan dari segi penyajian saja ya, untuk menyajikan saja mereka masih saling lempar gitu ya Bu, kamu aja yang gini gitu, seperti itu. Itu yang menjadi ini saya kesulitannya terhadap permasalahan itu. Kira-kira kalau menurut Ibu itu apa sih yang menyebabkan murid itu bersikap demikian atau kurang aktif itu di waktu pembelajaran? Nah, pada waktu pembelajaran mungkin penyebabnya itu mereka karena mereka merasa takut, mereka merasa ragu-ragu, mungkin jawabannya tidak pas, dan juga pembiasaan untuk mengemukakan pendapat. Mereka sepertinya mengandalkan teman lain. Oh, teman lain sudah ada teman lain yang mengemukakan pendapat. Oh, saya jangan aja gitu. Seperti itu mungkin pendapat mereka. Mungkin bisa saya konfirmasi di sini kan muridnya merasa takut gitu, atau enggan menyampaikan pendapatnya.
pembelajarannya apa, kenapa sih saya melakukan pembelajaran ini seperti itu, sehingga mereka tidak tahu manfaatnya. Yang kedua itu saya mungkin setiap siswa itu memiliki bakat istimewa atau memiliki kemampuan masing-masing. Nah, pasti semua siswa itu memiliki jawaban. Kalau misalnya kita bertanya, hanya saja mereka tidak bisa mengemukakannya atau tidak mau mengemukakannya. Untuk itu saya akan memberikan pada asesmennya, mungkin saya akan memberikan kesempatan mereka untuk menulis dulu jawaban mereka. Saya bertanya dulu, terus memberikan kesempatan mereka untuk menulis jawaban mereka, memberikan waktu 2-3 menit. Setelah itu baru akan saya tunjuk. Saya persilakan dulu, kalau memang tidak ada yang mau, saya tunjuk. Jadi setiap siswa mampu untuk mengeluarkan jawaban mereka, memberikan jawaban mereka gitu. Sehingga tinggal mereka kemudian mengemukakannya melalui pendapat lisan. Terus untuk masalah presentasi tadi, siswa yang tidak mau menyajikan seperti itu, untuk ragu menyajikan itu, saya di pembelajaran berikutnya saya akan membagi mereka. Jadi membagi mereka dalam materi-materi, setiap orang dalam satu kelompok tersebut. Jadi masing-masing kelompok tersebut, masing-masing anggota dalam kelompok tersebut mampu dan bisa untuk menyajikan dan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, seperti itu, Bu. Artinya mereka mempunyai tanggung jawab masing-masing ya. Dari bisa saya pertegas Ibu, strategi yang Ibu gunakan nanti adalah Ibu akan membuat modul yang lebih runut gitu, sehingga Ibu bisa menyampaikan tujuan pembelajaran. Tapi kalau sudah runut itu kan bisa menyampaikan tahu alurnya seperti itu, sehingga murid Ibu tahu manfaat nanti materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, di sini Ibu mengatakan setiap murid memiliki bakat istimewa. Sehingga kadang murid itu ada yang tidak berani untuk berbicara langsung ditunjuk, belum sempat berpikir seperti itu, sehingga Ibu memberikan kesempatan kepada murid untuk menuliskan idenya, kemudian memberi waktu sekitar beberapa menit. Nanti kalau ketika Ibu menyampaikan pertanyaan itu, kalau murid tidak ada yang mau menjawab, baru Ibu tunjuk, betul kan? Kemudian untuk saat presentasi, siswa itu cenderung menunjuk teman-teman yang itu saja, seperti itu nggih. Kemudian nanti Ibu punya rencana untuk membagikan mereka materi di masing-masing anggota kelompok. Itu Ibu ya. Terima kasih sekali Bu Lili. Kemudian kira-kira kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Saya akan laksanakan di pertemuan berikutnya, mungkin minggu depan ya Bu ya. Minggu depan ya. Oke Ibu, kita sudah akan di akhir pembicaraan kita. Sebelumnya saya ingin tahu bagaimana sih perasaan Ibu setelah kita melalui 3 tahapan, yaitu saya ajak Ibu melakukan pra-observasi, kemudian saya observasi Ibu di kelasnya Ibu. Sekarang kita melakukan percakapan pasca observasi didampingi sama Ibu pengajar praktek saya. Mohon bagaimana sih perasaan Ibu atau pendapat Ibu untuk kegiatan kita? Selama tahapan ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya, karena dari tahapan ini, terutama pada waktu proses pembelajaran berlangsung, saya jadi mengetahui apa kelebihan saya, apa kekurangan saya dalam pembelajaran seperti itu. Sehingga nanti ke depannya saya berharap saya bisa menghasilkan modul pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dan evaluasi yang berpihak kepada murid, sehingga murid atau siswa bisa mengerahkan kompetensinya, bisa melaksanakan pembelajaran dengan nyaman dan aman. Terus saya
juga merasa senang karena saya bisa melalui tahap ini, bisa melaksanakan evaluasi seperti itu. Saya seharusnya berterima kasih sekali sama Bu Lili, dan saya senang saya bisa berkolaborasi dengan Bu Lili. Terima kasih banyak Ibu. Baik Bu Lili, Bu Sofia, tadi saya sudah mengamati percakapan pasca observasi yang sangat luar biasa, jadi di luar ekspektasi saya. Jadi saya kira mungkin waktunya akan singkat seperti yang sebelum-sebelumnya, ternyata ini udah luar biasa sekali, waktunya lumayan lama. Kemudian yang saya apresiasi Bu Lili benar-benar ini ya, apa namanya itu mantap sekali untuk jawaban-jawaban coaching. Seandainya ini diterapkan ke siswa, mungkin karena siswa juga belum apa namanya itu belum terbiasa untuk bisa mencari jawaban sendiri, kemudian menggali sendiri apa yang menjadi permasalahannya, mungkin agak susah kalau ke siswa, jadi emang perlu dilatih. Tapi karena kita udah sama-sama ini kan udah sama-sama paham, skenario juga kita paham, jadinya tampak tadi memang baik sekali, sudah luar biasa sekali. Tadi yang saya lihat memang dari Bu Sofia itu yang pertama sudah bisa mengkondisikan suasana coaching. Jadi dengan nama kabar, jadi si coachee sudah merasa nyaman dan terkondisikan untuk siap di coaching. Kemudian secara umum kegiatan ini sudah berjalan dengan sangat luar biasa saya lihat. Walaupun istilahnya kan ini dalam situasi yang terkondisikan ya, kita nggak tahu kalau besok, apalagi Bu Sofia ini kan di Waka Kesiswaan, jadi nanti akan lebih banyak berhubungan sama anak-anak. Seandainya ini bisa diterapkan, coaching ini bisa diterapkan ke anak-anak, itu luar biasa sekali Bu. Jadi anak-anak itu kita tidak memberikan saran A, B, C, tapi memang dari dia yang ketemu solusi sarannya seperti apa. Mungkin sepertinya sama anak-anak yang tingkat lebih tinggi lebih gampang kita mau mengarahkan. Mungkin beda dengan saya di tingkat SD. Kalau dikasih tahu seperti ini mungkin dia agak masih bingung. Terus habis ini kamu mau ngapain gitu, pasti masih bingung dia kan. Kalau misalnya mungkin anak yang udah lebih besar udah punya ininya sendiri. Jadi tadi juga udah bagus karena memang saya lihat rasio kesempatan berbicara itu memang lebih banyak didominasi oleh Ibu gitu daripada Bu Sofia, dan itu memang seidealnya memang seperti itu. Tugas coach itu hanya memancing-mancing saja, yang lebih banyak ngomong memang si coachnya ini. Kemudian tadi untuk coach juga coachee setelah menyampaikan apa ya kelebihan dan kekurangannya atau refleksi kemarin pasca refleksi observasi kemarin itu coachee sudah bisa menyebut karena coachnya bagus, sudah bisa mengimbangi apa yang disampaikan oleh coachee dengan data yang detail. Berarti Ibu benar-benar memperhatikan apa yang dilakukan oleh coachee, kemudian di video juga Ibu review kembali, benar nggak nih si coachee melakukan seperti ini gitu. Jadi nyambung datanya berdua ini, nah itu yang bagus. Kemudian tadi coachnya juga pertanyaan-pertanyaannya udah masuk, udah buat pertanyaannya. Nanti untuk kedepannya saya yakin Bu Sofia semakin bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot lagi, karena tadi mancing segitu aja dengan kalimat segitu aja si coachnya udah ngalir nih ya. Siapa tahu nanti untuk kedepannya ya semakin merasa lagi. Memang sih kalau untuk menjadi coach itu kan itu perlu pelatihan, kemudian ada lisensinya dan sebagainya. Kita walaupun ya tampak mungkin agak abal-abal karena tidak ada lisensi dan pelatihan khusus dan lain sebagainya, tapi setidaknya untuk menyampaikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan terbobot itu Bu Sofia tampak sudah mampu tadi. Kemudian juga kalau di coaching kita ada yang namanya alur tirta Bu. Jadi Bu Sofia sudah tampak alur tirtanya sudah tampak dengan jelas. Jadi saya lihat juga step by step alurnya itu memang sudah terlihat dan itu sudah diimplementasikan. Dari saya mungkin catatannya seperti itu, luar biasa sekali hari ini. Jadi Bu Sofia sudah menunjukkan keterampilan untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu, sudah bantu Bu Sofia. Terima kasih Bu.
mengisi tadi apa yang cuma Ibu lakukan. Terima kasih Ibu. Saya terima kasih yang sebesarnya juga sama Bu Lili sudah mau berkolaborasi dengan saya. Saya sangat ini ya surprise dengan apa yang disampaikan sama Bu Lili. Terus terang saya pilih Bu Lili karena saya tahu dia orangnya penuh motivasi dan semangat untuk memperbaiki diri. Jadinya saya nggak salah pilih Bu Lili ini. Padahal pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi kurang begitu greget juga ya. Tapi Bu Lili sudah bisa menyampaikan lebih dari yang saya harapkan. Itu ampun yang seperti mungkin yang saya sampaikan. Karena kita ini kondisinya dengan sejawat, jadi sejawat ini kan udah tahu lah gini kita kan udah tahu alur pembicaraan kita akan kemana. Mungkin berbeda lagi ketika kita nanti akan berhadapan dengan dengan anak-anak seperti itu. Kemarin juga sama Pak Eka juga sempat ceritanya kayak gitu ya. Saya sempat Bu terapkan ini ke anak-anak, ini ke anak-anak, kemudian segitiga restitusi juga saya terapkan ke anak-anak yang ada problem di sekolah gitu. Udah sebisa mungkin saya coba untuk terapkan ini. Mungkin kalau sama sejawat ya seperti tadi nyambung kita karena alur pikiran kita sama, tapi kalau sama anak-anak itu dah yang itu yang perlu kita